Waktu saya berdoa, apa hubungannya antara kesetiaan sama iman? Ini apa hubungannya antara faithfulness sama dengan iman? Roh Kudus menyingkapkan bahwa orang tidak bisa setia dengan Tuhan tanpa adanya iman. Selamat pagi, good morning. Coba ngomong kanan kirimu selamat pagi. Senang lihat kamu pada pagi hari ini. Berikan apresiasi dong buat para builders yang hari ini luar biasa melayani kita. Yang di depan eskalator, di atas stage, yang di atas yang saudara nggak lihat. So mereka luar biasa mempersiapkan ibadah pada pagi hari. Happy Mother's Day. Sekali lagi buat mama-mama yang luar biasa. Ibu-ibu yang perkasa. Nggak ada tandingannya. Makanya kenapa laki-laki itu disebut dia membutuhkan penolong, karena memang mama-mama tuh lebih kuat daripada laki-laki sebetulnya. Makanya laki-laki perlu ditolong dengan penolong yang sepadan tentunya. Dan selamat juga buat para peserta PSL yang hari ini telah diwisuda. Dan mungkin saudara bertanya-tanya apa sih PSL itu? PSL itu singkatan dari Plan, Serve, dan Lead. Itu adalah transformational journey atau perjalanan kerohanian seseorang. Dimulai dari seseorang yang memutuskan untuk tertanam di dalam gereja ini. Memutuskan bahwa GKS Balikpapan menjadi gereja lokal di mana mereka boleh bertumbuh, tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya sekedar ibadah di setiap hari minggunya, tetapi memutuskan bahwa ini adalah keluarga rohani saya. Ini adalah rumah rohani saya. Dan mereka yang kelas serve adalah mereka yang sudah tertanam dan mereka next step ke kelas serve di mana mereka diperlengkapi untuk bisa melayani dan membangun Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kelas lead adalah mereka yang dipersiapkan untuk memimpin dan memuridkan orang lain di kemudian hari. Semua yang di sini kalau saudara lihat, semua yang melayani mulai dari yang paling kecil sampai yang paling senior, semua mereka pasti sudah kelas plan, mereka sudah kelas lead, kelas serve, bahkan yang memimpin di dalam home, memimpin dalam ministry seperti tadi yang kita lihat gimana Arthur dan Novi, mereka sudah menyelesaikan kelas lead. Dan thank you buat Arthur dan Novi secara khusus karena mereka telah memberdiri mereka dengan talenta yang mereka punya untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Amin. Tema kita bulan Mei ini adalah faithfulness of God, adalah kesetiaan Tuhan. Dan saya mau beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Be Faithful. Jadilah setia. Nah, saya mulai dengan sebuah definisi apa itu arti kata setia. Setia itu artinya, definisinya adalah tidak pernah berubah. Setia itu selalu menepati janji. Setia itu dapat dipercaya sepenuhnya. Ulangan 7 ayat 9 di dalam bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Dan Ia Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan
kepada orang-orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia ada Allah yang setia. Kesetiaan itu adalah karakternya Tuhan. Dengan demikian artinya kita tidak boleh meragukan kesetiaan Tuhan sedikit pun, karena Tuhan itu gak pernah berubah. Tuhan itu tetap sama. Firman Tuhan katakan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Artinya kalau Tuhan telah berfirman pun itu pasti terjadi. Dan Dia berpegang teguh kepada perkataannya, berpegang teguh kepada janji-janjinya. Di Mazmur 100 ayat 5 di dalam TPT-nya dikatakan, "For God is always good and ready to receive you. He is so loving that it will amaze you. So kind that it will astound you. And He is famous for His faithfulness towards all everyone. Knows our God can be trusted." Kata He is famous, Dia tuh sangat terkenal dengan kesetiaannya. Wow, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia terkenal dengan kesetiaannya. Dan setiap orang mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Manusia mungkin bisa berubah. Manusia mungkin bisa berubah-berubah. Manusia mungkin ada yang tidak bisa dipercaya, tetapi Allah adalah pribadi yang bisa dipercaya. Pribadi yang bisa dipegang perkataannya. Karena Dia adalah seseorang yang pemegang teguh perintahnya dan memegang teguh janjinya. Kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung dari keadaan di luar seperti apa. Tidak bergantung eksternal itu mau seperti apa. Itu tidak mengubah kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di Yesaya 54 ayat yang ke-10 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. "Gunung-gunung yang kokoh pun bisa runtuh dan bukit-bukit bisa hancur. Tetapi kasih-Ku yang setia kepadamu tidak akan pernah luntur. Ikatan perjanjian-Ku denganmu tidak akan pernah putus." Tadi kita dengan sengaja kita nyanyikan lagu itu. Di mana lagu itu gimana? "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiamu tak pernah pergi dariku." Kalau kita sungguh-sungguh mengenal kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, lagu itu lagunya bisa temponya cepat, tapi air mata kita bisa mengalir. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Bahkan kesetiaannya tidak bergantung dengan bagaimana kita. Sekalipun mungkin kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Di 2 Timotius 2 ayat 13 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, "Namun sekalipun kita kurang setia menaati kehendak-Nya, Dia akan tetap setia menepati seluruh jalan janjinya bagi kita. Sebab Dia tidak dapat menyangkal pernyataannya sendiri." Wow. Di dalam introduction saya, yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah Tuhan itu setia atau tidak. Definitely Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yang menjadi pertanyaan saya dan buat kita semua pagi hari ini adalah apakah kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Nah, hari ini poin pertama yang saya mau bagikan adalah kepada siapa atau apa kita harus setia. Yang pertama, setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, pertanyaannya adalah apakah kita setia sama Tuhan. So di dalam bahasa aslinya setia itu adalah pistos dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya adalah faith, reliable, trustworthy. Punya akar kata yang sama dengan kata iman, dengan kata dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Nah, pertanyaannya adalah, waktu saya berdoa, apa hubungannya antara kesetiaan sama iman? Ini apa hubungannya antara faithfulness sama dengan iman? Roh Kudus menyingkapkan bahwa orang tidak bisa setia dengan Tuhan tanpa adanya iman. Saudara boleh catat ini. Karena keduanya adalah satu paket.
Kesetiaan sejati adalah buah dari iman yang aktif. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan setia walaupun dia tidak mengerti jalan-jalannya, walaupun hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Kesetiaan tidak bergantung kepada keadaan apa yang ada di luar. Artinya kalau keadaannya lagi baik, kalau keadaannya lagi happy, lagi mountain top experience, saya bisa jadi orang setia. Tapi kalau misalnya keadaan tidak baik-baik saja, lagi ada tantangan datang, lagi ada badai datang. Pertanyaan saya adalah apakah kita bisa tetap setia mengikuti Tuhan? Semakin kita tidak percaya atau semakin tidak ada iman, pasti semakin kita tidak akan dapat setia sama Tuhan. Yang ada justru mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Mungkin yang ada kita bisa menjadi marah sama Tuhan. Yang ada mungkin kita bisa menjadi kecewa sama Tuhan. Yang ada mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. You get the point? Kesetiaan bukanlah sekedar sebuah keputusan. Tapi respon dari iman yang hidup. Kalau kita bertumbuh terus di dalam iman kita, maka kita akan menjadi orang yang tetap setia sama Tuhan. Sekalipun keadaan gak mudah, sekalipun keadaan itu sulit di dalam kehidupan kita. Sebab jika enggak, maka iman kita akan kandas. Kita akan berhenti mengikuti Yesus, bahkan meninggalkan Dia di saat keadaan sulit. Mengikuti Tuhan itu pada saat keadaan baik mungkin lebih mudah daripada keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Di sini kesetiaan kita diuji. Sama halnya mengucap syukur kalau dalam keadaan yang baik akan lebih mudah daripada mengucap syukur pada saat keadaan tidak baik-baik saja. Pertanyaan saya adalah apakah kita tetap setia, apakah kita tetap bisa mengucap syukur pada saat keadaan tidak baik-baik saja? Tapi kalau kita bisa lakukan itu, that's so powerful, dan itu yang menyenangkan Tuhan. Dan itu yang membuat saudara dan saya bisa bertumbuh. Katakan amin. Ada satu ayat di Habakuk 3:17. Dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Wow. Ini jelas bukan keadaan yang baik-baik saja. Tapi ayat ke-18 ini menariknya. Ada kata namun, katakan sama saya namun. Aku kan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya suka sekali dengan kata namun di sini. Namun itu adalah hasil dari pilihan dan hasil dari keputusan yang kita ambil. Terlepas dari keadaan apapun, kita bisa tetap memilih, kita bisa tetap memutuskan bahwa aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun keadaannya tidak baik-baik saja. Sewajarnya mungkin orang akan berkata, dia akan kecewa, dia akan sedih, dia akan marah. Tapi Habakuk menulis dia tidak loh. Saya gak tahu hari ini situasi apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin sedang jobless, mungkin sedang mencari kerjaan, mungkin sedang habis diputus kontrak, mungkin habis diputus pacar mungkin. Mungkin habis kehilangan seseorang yang saudara kasihi. Mungkin habis kena PHK. Mungkin sekolah nilainya lagi jelek. Mungkin lagi ngalami konflik di dalam rumah tangga. Mungkin ngalami konflik antara suami istri atau dengan orang tua. Mungkin saudara lagi ngalami sakit yang berat. Yang saudara gak pernah alami sebelumnya. You name it. Katakan sama saya namun. Sekali lagi katakan sama saya namun. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. That's faithfulness. Kalau kita mengalami hal-hal yang tadi, kalau kita sedih, kita kecewa, kita marah, kita bingung, kita frustasi. Orang normal melakukan seperti itu. Kalau orang normal melakukan itu dan kita melakukan seperti itu, ya kita gak perlu ikut Yesus.
Karena orang normal melakukan hal yang demikian. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya dan mengikuti Yesus dan kita bisa berkata, namun terlepas apapun situasi yang kita alami, kata namun itu muncul dalam perkataan kita. Aku tetap percaya dan aku akan berdia-dia dan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat selanjutnya dikatakan di ayat ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa dan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Ini doa Habakuk bahwa dia percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah kekuatannya. Dia punya iman. Dan itu yang membuat dia bisa berjalan dan tetap setia dengan Tuhan. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi iman itu adalah hidup percaya, setia, mengikuti kehendaknya setiap hari. Saya ulangi sekali lagi. Jadi iman itu bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi hidup setia mengikuti kehendaknya setiap hari. Karena orang yang setia adalah orang yang mengikuti kehendaknya setiap hari di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan setia dengan Tuhan. Katakan apapun yang terjadi, aku setia sama Tuhan. Bisa gak ungkapan yang sering kita sebut, sekali Yesus tetap Yesus? Bisa gak ungkapan ini bisa kita katakan bahwa aku akan setia sampai akhir mengikuti Yesus? Yang kedua adalah kita setia kepada gereja Tuhan. Saudara pasti ingat ya ayat ini, kalau setiap bulan kita di minggu yang pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Kita deklarasikan ayat ini. Di 1 Korintus 11 ayat 22 sampai 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di ayat 16 di 1 Korintus 10. Bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Pertanyaan saya, siapa tubuh Kristus? Gereja Tuhan. Persekutuan di dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Di dalam bahasa Yunani. Artinya adalah persekutuan. Kebersamaan. Artinya adalah partisipasi aktif. Artinya mengambil bagian. Artinya berbagi dalam sesuatu. Artinya punya ikatan yang mendalam. Dalam relasi dan dalam tujuan yang sama. Itu artinya dari kata koinonia. Jadi pada saat kita mengucapkan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Artinya kita sedang mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita ini bukan hanya sekedar datang ke gereja dan ibadah. Tapi ini adalah sebuah tindakan menunjukkan kita menjadi satu kesatuan dan bagian dari tubuh Kristus atau gereja Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan hal ini karena kebiasaan, karena tradisi. Kita gak ngerti arti yang dalam dari apa yang kita lakukan. Pada saat kita memecahkan roti, persekutuan dengan tubuh Kristus. Artinya kita bersekutu dengan gereja Tuhan. Koinonia dengan gereja Tuhan. Bukan cuma sekedar ibadah tiap minggunya. Ke gereja satu mungkin atau ke gereja yang lainnya. Jadi setiap orang sudah didesain untuk menjadi satu dengan Tuhan dan gerejanya. Satu grand design-nya. Makanya saya tulis di sini, don't just come to the church, but be the church. Mereka tadi yang baru saja diwisuda dari kelas plan, serve dan lead. Mereka bukan hanya come to the church, tetapi mereka be the church. Tapi mereka menjadi gereja itu sendiri. Menjadi part, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Di tempat ini. Kalau kita setia sama Tuhan, yang adalah kepala gereja, seharusnya kita juga setia dengan gerejanya yang adalah tubuhnya. Setia di mana
Bukan hanya kita datang ke gereja yang sama setiap minggunya, tetapi kita masuk ke dalam kehidupan di dalam gereja lokal. Tertanam, bertumbuh, dimuridkan, didewasakan. Memiliki keluarga rohani, memiliki rumah rohani. Dimiliki dan memiliki. Ini ada beberapa kesaksian dari mereka yang tertanam di dalam gereja. Bagaimana orang-orang yang di sekeliling mereka itu menjadi support system mereka. Ada banyak kesaksian di mana ada orang-orang yang ulang tahun aja gak pernah dirayakan sama orang. Tapi pada saat dia tertanam di dalam home, pada saat di ulang tahun dirayakan ulang tahunnya, mereka tersentuh. Kenapa? Ya because we family. Karena keluarga itu merayakan ulang tahun, bukan? Bukankah sebuah keluarga harus merayakan, to celebrate? Bukan hanya merayakan hal yang baik, tetapi juga ada bersama dalam keadaan yang tidak baik. Seperti yang minggu lalu dialami oleh salah satu home leader kita. In the bad time, the good times we are together. That's family. Walaupun saya tahu mungkin ada di antara kita yang mengalami pengalaman yang buruk dengan gereja Tuhan. Mungkin punya pengalaman-pengalaman yang memang iblis atau musuh berusaha untuk merusak gereja dengan berbagai macam hal. Sehingga banyak yang terluka dengan gereja Tuhan. Itu valid. Saya gak bilang itu gak ada, itu valid. Yang mengerti katakan amin. Makanya orang yang pernah mengalami luka itu kita mendorong untuk ketika tertanam kita dipulihkan, disembuhkan terlebih dahulu. Karena orang yang terluka akan cenderung untuk melukai yang lain. Karena gak tahu terluka mungkin karena trust, karena kepemimpinan yang lama, karena merasa ekspektasi yang gak sampai atau apapun itu. Kita harus mau disembuhkan dan dipulihkan untuk kita bisa menjadi setia di dalam gereja Tuhan. Sudah tahu koinonia itu persekutuan tadi, saya kembali. Gereja jalan-jalan, gereja online itu tidak ada persekutuannya atau kebersamaannya. Sudah catat ini. Gereja jalan-jalan dan atau gereja online itu tidak ada yang namanya koinonianya. Nggak ada kata persekutuannya atau kata bersamaannya. Gereja yang jalan-jalan atau gereja online tidak ada partisipasi aktifnya. Tidak ada ambil bagiannya. Tidak ada mengambil bagian atau berbagi dalam sesuatu. Gereja jalan-jalan dan gereja online itu gak ada punya ikatan yang mendalam dalam hubungan, dalam tujuan yang bersama. Karena desain Tuhan itu, gereja itu bukanlah gereja online atau gereja jalan-jalan. Atau bahkan datang hanya ibadah ke satu gereja yang sama setiap minggunya. No, tapi Tuhan mau setiap kita masuk menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan panggil kita ada di sana. Katakan amin. Jangan sampai luka yang kita alami menghalangi kita untuk masuk dalam rencana Tuhan buat gerejanya, buat kita semua. Dan menjadi penghalang rohani buat kita. Katakan setia. Kalau kita setia mengikuti Yesus, demikian kita juga setia mengikuti gerejanya. Setia di sini bukan membuat kita menjadi fans gereja. Setia di sini bukan kita menjadi fanatik dengan nama gereja. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi fansnya gereja, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi gerejanya. You get the point? Jangan sampai kita jadi fans gereja atau fanatik dengan nama gereja tertentu. Pada Tuhan manggil kita untuk jadi gerejanya. Kalau kita menjadi gerejanya, pasti kita mengasihi gereja-gereja Tuhan yang lain. Kita akan peduli dengan gereja-gereja lain. Itu yang kita lakukan minggu lalu dengan RGLM Conference. Because we love, because we care about other churches. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya, kita gak akan merasa paling benar dan merasa paling hebat. Oh, gereja gue paling benar, gereja gue paling hebat. Kalau fans itu begitu. Hanya gereja saya yang terbaik.
Hanya gereja saya yang paling benar. Hanya gereja saya yang Tuhan paling berkenan. Hanya gereja saja saya di mana Tuhan bekerja. Akhirnya menjadi pembela membabi buta. Sudah ngerti maksud saya? Membela membabi buta atau membela garis keras. Dan merasa diri paling benar dan lebih baik daripada gereja lain. Itu saudara menjadi fans. GKS Balikpapan saudara dibangun di dalam gereja ini untuk gak jadi fans GKS Balikpapan. Tapi saudara dibangun untuk menjadi bagian dari gereja di tubuh Kristus di tempat ini. Of course we love our church. Tapi jangan sampai jadi fanatisme yang berlebihan. Saudara ngerti maksud saya? Saudara ada sometimes ketemu orang tertentu kalau ngomong kayak rasanya gereja dia yang paling the best in the world. Kayaknya gereja dia yang paling penuh Roh Kudus. Kayaknya gereja dia yang paling bergerak, yang paling hidup. We can sense that. No. Tuhan gak panggil kita untuk jadi fans fanatik dari gereja. Atau sebuah nama gereja. Tuhan panggil kita untuk menjadi murid dan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Katakan amin. Yang ketiga adalah setia kepada panggilan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi gembala. Tidak semua orang dipanggil pendeta. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pastor. Kalau semua orang dipanggil jadi pendeta, siapa jemaatnya? Betul bukan? Tetapi semua orang itu dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus dan menjadi murid-muridnya. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Semua orang percaya dipanggil untuk hidup menurut panggilan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ke-8 dikatakan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mengenali panggilan Tuhan adalah satu hal. Memulai panggilan Tuhan adalah hal yang lainnya. Mengakhiri panggilan Tuhan dengan baik adalah hal yang lainnya lagi. Kalau kita bisa memulai panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus setia menjalani panggilan Tuhan itu sampai garis akhir. Katakan amin. Saya mau bagikan ada beberapa hal yang saudara boleh catat. Bahwa musuh dari panggilan Tuhan atau apa hal-hal yang menghalangi kita untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Yang pertama ada kenyamanan. It's a good life. Pekerjaan, karir, uang, kekayaan, jabatan, status, ambisi pribadi, mimpi pribadi. Kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menghentikan kita berjalan di dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan panggil saya memulai gereja di kota ini 14 tahun yang lalu. Hal pertama yang saya tetapkan dalam hati saya bahwa kalau Tuhan panggil saya mengembalakan gereja di tempat ini, berarti saya gak akan kemana-mana. Berarti Balikpapan is my destinations. Is my final destinations. Adalah destinasi terakhir saya. Bukan film Final Destination yang lagi di bioskop sekarang, bukan ya. This is my final destinations. Saya menetapkan, saya membulatkan hati saya. Sudah tahu apa yang terjadi? Along the way, godaan itu datang. Tawaran, headhunter, nanti ada seseorang yang teman saya yang punya bank, lalu datang sama saya dan dia minta saya, mau gak lu join sama gua? Mallnya bukan cuma 2 apa 3, mallnya puluhan. Dia kasih tawaran sama saya bilang, ya gak mungkin lah, dengan entengnya saya jawab, ya gak mungkin lah. Gue kan gembala gereja di sini, juga mana mungkin gue pindah dari kota ini dan mengejar karir dan kerjaan. Toh kan gereja sama aja, bisa di mana aja. Ya beda dong bro, gue gembala bro, bukan jemaat. Even jemaat aja, saudara mesti bertanya sama Tuhan. Karena having a good life bisa membawa saudara keluar dari panggilan Tuhan. Toh saya bisa beribadah di gereja lain kok pastor. Saya masih bisa melayani di gereja lain. Saudara harus bertanya sama Tuhan.
Tuhan mau saudara ada di mana. Karena yang harus mendrive kita bukanlah tawaran dari dunia, tawaran dari company lain, tawaran dari perusahaan lain. Tapi yang harus mendrive kita adalah panggilan Tuhan. Tuhan mau kita ada di mana? You get the point? Walaupun mungkin ditawarin di sana jauh lebih baik. Kalau hitung secara matematikanya, waduh kalau saya ikut bisa ambil tawaran di sana, kehidupan saya akan menjadi lebih baik secara finansial. Tapi kita lupa kalau kita ikut panggilan Tuhan ada penyediaan Tuhan yang kita nggak ada batasnya. Kita mau ikut yang mana? Yang kedua, musuh dari panggilan Tuhan ada kesibukan. Karena kita terlalu sibuk dengan banyak hal, banyak kegiatan. Pengolahan waktunya yang nggak baik, yang buruk. Manage waktunya kacau balau. Saudara distracted kanan kiri. Banyak hal-hal yang kurang penting, kurang produktif. Lebih menyita waktumu. Saudara nggak punya prioritas. Itu bisa menghentikan kita masuk dalam panggilan Tuhan. Atau berjalan sampai akhir dengan setia. Yang ketiga adalah kekecewaan. Kecewa sama pemimpin, kecewa sama gereja, kecewa dengan keadaan hidup. Kecewa sama diri sendiri. Akhirnya kecewa sama Tuhan. If you punya disappointment dalam dirimu, itu bisa menghentikan. Kalau kita nggak bereskan kekecewaan kita sama Tuhan. Yang keempat, kehidupan dosa. Dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak diberesin, dosa yang dibiarkan, dosa akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, dosa akan menghalangi panggilan kita, Tuhan atas hidup kita. Dan bahkan sampai setia sampai akhir. Hidup di dalam kedagingan, itu akan menghalangi kita. Yang kelima, keras hati, rasa enggan, penolakan, enggak taat. Enggak percaya. Karakter yang sulit atau dibentuk atau tidak mau dibentuk. Bebal, itu bebal. Sudah ingat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Apa yang terjadi sama dia? Karena keras hati. Akhirnya mereka harus mati di padang gurun. Satu generasi. Yang berikutnya, ketakutan. Takut gagal, merasa gak layak. Merasa gak mampu, takut akan masa depan, takut dan khawatir akan hidup. Tadi saya katakan, kalau kita ikut panggilan Tuhan, kita setia dengan panggilan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya pernah bagikan ini, adalah lebih baik kita di tempat yang paling berbahaya, tapi bersama dengan Tuhan, daripada kita berada di tempat yang nyaman, tapi tidak ada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Ada lebih baik kita berada di tempat yang paling berbahaya tapi ada Tuhan di sana. Di goa singa sekalipun tapi ada Tuhan di situ. Daripada kita berada di dalam kenyamanan kita tapi Tuhan gak ada di situ. Katakan amin. Yang ketujuh, orang. Yang bisa menghentikan kita adalah orang. Salah pilih pasangan. Salah pacaran. Hati-hati yang single. Ini lagi kelas man and woman relationship lagi jalan nih. Hati-hati sama yang single cari pasangan. Buat yang single nih. Bisa gak saudara jadi anak Tuhan yang the next level? Bukan sekedar kayak, oh saya tahulah kalau gereja ngajarnya pasti kalau mau cari pacaran, mau nikah harus cari anak Tuhan juga. Next level, bukan hanya sekedar cari anak Tuhan. Tapi next level seseorang yang bisa bersama-sama dengan saudara berjalan dalam panggilan Tuhan. Together. Karena saudara bukan hanya yang single-single nih. Saya ngomong single-single ya. Kalau yang udah nikah, yuk nanti nextnya ada lagi. Yang single-single, saudara bukan menikah juga hanya menikah dengan anak Tuhan. Tapi saudara melindungi panggilan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Kalau panggilan Tuhan buat saudara ada di Balikpapan, syarat yang mau menikah harus di kota Balikpapan. Bisa gak punya next level seperti gitu? Kalau saudara tahu panggilan Tuhan hidupmu ada di kota Balikpapan, dan waktu saat saudara menikah dengan pacarmu, syarat nomor 1 kalau kita mau menikah, kita harus stay di kota Balikpapan. Bisa gak pun the next level seperti gitu? Untuk melindungi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Sama seperti saudara misalnya kerja. Kalau saudara tahu panggilan
Tuhan dalam kehidupan saudara ada di kota Balikpapan. Pada saat saudara terima kerjaan atau ada tawaran lain, syaratnya cuma satu, Pak. Saya harus di kota Balikpapan. Bukan dia tarik keluar, dibawa keluar, lari dari panggilan Tuhan. Pernah nggak setiap kali kita melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu kita berpikir bahwa apakah ini membawa saya terus berjalan dalam panggilan Tuhan atau justru semakin menjauh? Apakah ini membawa saya semakin serupa dengan Yesus atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini membawa saya semakin memuliakan Tuhan apa enggak? Pikir, renungkan, mantapkan dirimu. Kalau saudara tahu panggilan Tuhan, terutama pas saudara tahu panggilan Tuhan ada pada di gereja ini. So you have to make decision, bold decisions. Karena Tuhan panggil saya untuk ada di sini. Dan saya harus putuskan, I will stay here. Dan Tuhan akan menjadi penyedia dalam hidupanku. Yang mengerti katakan amin. Kesetiaan kita berjalan mengikuti panggilan Tuhan itu akan membawa kita ke tempat-tempat di mana kita gak pernah lalui. Berjumpa dengan orang-orang yang kita gak pernah temui. Dan mengalami hal-hal yang kita gak pernah sangka-sangka. Sudah tahu 26 tahun yang lalu. Saya kemarin baru sharing malam. Dengan beberapa pastor. Saya bilang 26 tahun lalu waktu saya bertobat pertama kali terima Yesus. Saya adalah seorang pendosa. Yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya hanyalah orang yang waktu setiap kali datang ke ibadah, ngalami Tuhan, nangis bombay. Nangis setiap kali ibadah. Ngalami Tuhan. Sama seperti saudara saat ini. Mungkin yang duduknya di depan, di tengah, di belakang, di pojok. Gak ada bedanya. Saya datang, ngalami Tuhan nangis. Ngalami Tuhan nangis. 14 tahun yang lalu, waktu saya menerima panggilan Tuhan. Memulai gereja ini. So ada waktu 12 tahun diantaranya. Tuhan bawa saya sampai hari ini. Ke tempat-tempat di mana saya gak pernah pergi. Ketemu dengan orang-orang yang saya gak akan saya pernah temui kalau saya gak jalan dalam panggilan Dia. Mengalami hal-hal yang gak disangka-sangka. Saya gak pernah alami kalau saya masih tetap seperti itu dulu. Ya udah gue gak kemana-mana. Ya udah yang penting gue datang ibadah, ngalami Tuhan, ngalami Tuhan. No. Saya gak akan pernah ngalami banyak hal-hal yang hebat yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Ya mengerti katakan amin. Setia dengan panggilan Tuhan. Hari ini saya bisa Tuhan panggil dan untuk menjadi gembala. Kalau saya ingat dulu, kerinduan saya hanya satu, saya ingin melayani Tuhan. Tuhan mau suruh saya apa, saya lakukan. Lalu lahir baru, gak bisa nyanyi, gak ngerti lagu. Zaman dulu saya beli kaset, saya hafalin. Dalam satu ministry, saya yang paling tua di situ. Yang lainnya anak-anak SMA, yang lainnya anak-anak SMP. Saya waktu itu udah hampir lulus kuliah. Saya diminta, kok bantu saya beresin. Karena saya pinjam sewa tempat, saya bantu gulung kabel. Saya bantu angkat-angkat speaker. Terus saya jadi pendoa di atas sendirian. Jadi waktu saya dengar kesaksian Pastor Michael mirip banget sama saya dulu. Gulung kabel, angkat speaker. Hal-hal yang sepertinya remeh di mata manusia tetapi itu penting di mata Tuhan. Kemarin saya share di TBN. Hari ini mungkin saudara apapun yang saudara lakukan mungkin halnya kecil banget kayaknya gak ada artinya. Cuman siapin kopi, nuangin gula. Cuman welcome, hai welcome selamat hari Minggu. Hal-hal kecil kayaknya. Ngelipat bukan ngelipat, mempersiapkan amplop persembahan, mungutin lagi. Mungkin kayaknya hal yang sepele. Tapi saya katakan pada hari ini, be faithful. Jadilah setia dalam panggilan Tuhan. Karena kita gak akan pernah tahu Tuhan akan bawa kita sampai di mana. Di dalam kesetiaan kita. Katakan amin. Yang terakhir setia dengan pasangan. Nah ini seringkali dianggap biasa sama orang-orang. Di gereja ini kita punya kasih karunia. Di mana di dalam hal pernikahan we sangat concern dengan hal ini. Sangat-sangat intensional membangun setiap pernikahan buat mereka yang tertanam di dalam gereja ini. Kesetiaan di dalam pernikahan itu ada hal yang mutlak.
Dan Tuhan sangat menghargai dan sangat menjunjung tinggi hal ini. Saya mau kita buka di kitab Maleakhi, pasal yang kedua. Gimana Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka mengambil istri orang asing yang menyembah Allah asing dan berlaku tidak setia dengan istri masa muda mereka. Maleakhi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa, bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama yang lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji yang dilakukan di Israel dan di Yerusalem sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah dengan Tuhan dengan air mata. Dengan tangisan dan rintihan. Wow. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Ketidaksetiaan kepada pasangan kita akan berdampak kepada hubungan dia dengan Tuhan. Lihat apa yang terjadi pada saat mereka mencoba menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan. Tuhan tuh berpaling daripada persembahan dan gak berkenan menerimanya. Kenapa? Karena ketidaksetiaan. Dan ketidaksetiaan terhadap pasangan akan berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ke-14, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ini bangsa Israel pakai nanya lagi. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi di antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Istri masa muda, bukan istri muda. Istri masa muda, berarti istri yang kamu nikahi di masa mudamu. Kalau istri muda berarti saudara menikahi di masa tuamu. Beda nih. You get the point? Di dalam terjemahan lainnya adalah she is your companion and your wife by covenant. Dia adalah teman sekutu dan pendamping dan istri di dalam ikat janjimu di dalam Tuhan. Teman sekutu dan teman pendamping apa? Bukan sekadar teman pendamping biasa, teman pendamping tidur, pendamping makan, ngobrol, atau jalan-jalan keliling dunia sampai hari tua, bukan. Tapi istri pendamping berjalan di dalam panggilan Tuhan sampai setia sampai akhir. The companion. Maka tadi saya katakan, salah pilih pasangan bisa mengakhiri panggilan Tuhan lebih awal, lebih cepat. Sebelum kita pacaran berapi-api, on fire, melayani, all out, memimpin, memuridkan. Begitu ketemu pasangan yang salah, boom, hilang. Berhenti pelayanan. Kok jangan dijadwal. Pastor saya jangan dijadwal dulu. Mulai cari alasan, mulai hilang satu. Muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Goodbye. Api meredup. Melayani memimpin sudah setengah-setengah. Kedisiplinan rohani hilang. Begitu menikah selesai. Makanya buat lagi pacaran yang akan menikah, saya lagi. Pada saat saya lagi dating, ngobrol yang lebih dalam. Tanya sama dia, apa panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ngomong dong. Jangan cuma kerjaanmu apa, rumah di mana, kamu hobinya apa. Basi kayak begitu. Tanya lebih dalam, panggilan Tuhan hidupmu apa? Kalau belum tahu, ayo kita cari tahu. Kalau sudah tahu, maukah kamu support saya dalam panggilan Tuhan? Maukah kamu berjalan bersama-sama yuk dalam panggilan Tuhan untuk kita? Bisa gak waktu pacaran seserius itu?
Ini jadi seminar pacaran ya. Yang sudah menikah bisa nggak waktu dengar suara Tuhan, suara kebenaran itu, ayo mulai yuk bersama-sama yuk. We walk together dalam panggilan Tuhan. I'm very grateful dengan istri saya. Waktu mulai panggilan ini, dia mau bersama-sama dengan saya. So I honor her. Karena tanpa dia nggak mungkin saya bisa jalan bersama-sama. So all pastors juga, you have to be grateful dengan pasanganmu. Tanpa mereka, you finished. Gone. Yang mengerti katakan amin. Pernikahan adalah ikat janji antara suami, istri, dan Tuhan di tengah-tengah mereka. Kemarin saya bagikan di TBN. Kalau orang di altar waktu dia akan menikah dan mengucapkan janji pernikahan mereka, the covenant. Apa yang terjadi? Mereka mengucapkan janji setia mereka. Aku menerima engkau sebagai suami atau istri satu-satunya yang sah dan setia sampai akhir dalam segala keadaan, suka duka, kaya miskin, susah senang, setia sampai akhir. Betul? Begitu bukan? Jangan lagi senang, abang sayang. Lagi susah, abang ditendang atau melayang. No, that's not covenant. Lagi senang bersama. Lagi susah, we walk together. Hand in hand. Kesusahanmu, kesusahanku. Perjuanganmu, perjuanganku. That's covenant. Lagi sehat, oke. Lagi sakit, udah ntar ya dulu lah. Udahlah, urus sendiri. Man, that's not covenant. God is God of covenant. Dia adalah pribadi yang berjanji dan setia pada memegang perjanjian umat. Honor, dia very honor the covenant. Junjung tinggi, dia setia. Di Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda ini. So be faithful in your marriage. Katakan amin. Kesimpulannya, saudara baca sesuatu. Hari ini kita belajar bahwa urusan Tuhan yang setia kita udah gak seragukan lagi. Tapi pertanyaannya, kita bisa gak jadi pribadi yang setia? Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan adalah buah roh. Kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kesetiaan itu adalah buah roh, saudara catat baik terakhir. Semakin hidup kita dipimpin oleh roh, semakin buah roh itu akan keluar dalam kehidupan kita. Maka kesetiaan itu akan lahir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada orang yang berusaha untuk, wah setia, gua harus setia. No, you will fail. Saudara akan gagal. Tapi saudara akan menjadi berhasil di orang setia pada saat hidup kita dipimpin oleh roh setiap hari. Led by the Spirit, maka pada saat itulah buah roh itu akan keluar dari kehidupan kita. Kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, damai sejahtera, kemurahan akan keluar dari hidup kita. As we walk led by His Spirit. Amen. Saya berdoa saudara sesuatu pada siang hari ini. Dan saudara kalau yang datang visit di tempat ini, saudara mencari khotbah yang enak di telinga, I'm so sorry saudara gak ketemukan di sini. Tapi khotbah yang mendewasakan kita, yang membangun hidup kita, yang to build our life semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Saudara akan temukan di sini. Dan saya berdoa sebagai bentuk kita menjadi orang-orang yang setia, karena Allah adalah Allah yang setia. Katakan amin.